Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hazal Fatani Friandra, NPM 21150611112. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, percobaan yang dilakukan pada praktikum pemrograman web judul keempat, yaitu PHP. Di modul PHP ini ada 4 percobaan. Jadi itu ada yang pertama, ada operator PHP, switch case, DB connect, dan juga membuat tabel pada PHP pada MySQL. Langsung saja, yang pertama itu saya sudah memiliki sebuah kode program untuk operator PHP. Jadi pada kode program kali ini pada baris pertama itu terdapat tag pembuka untuk kode program PHP, di mana kode program PHP akan dimulai. Lalu terdapat variabel gaji, di mana di sini gajinya itu 10 juta dan memiliki nilai pajak itu 0,1. Lalu terdapat variabel THP yang memiliki rumus gaji dikurang gaji dikali pajak. Jadi gaji dikurang gaji dikali pajak itu adalah hasil yang akan dihasilkan untuk gaji setelah dipotong pajak. Lalu pada baris kelima terdapat echo untuk gaji sebelum pajak dan akan mengambil nilai variabel dari gaji. Lalu terdapat sebuah echo kembali untuk gaji yang dibawa pulang dan akan mengambil nilai dari THP untuk mendapatkan nilai dari gaji yang akan dibawa pulang. Lalu terdapat pendefinisian variabel A dan B, di mana A bernilai 5 dan B bernilai 4. Lalu terdapat beberapa perbandingan. Perbandingan yang pertama yaitu A sama dengan B, dan ini akan dikeluarkan pada keluaran program karena menggunakan echo. Lalu ada beberapa perbandingan lagi atau operator yang digunakan untuk perbandingan. Itu yang pertama ada A sama dengan B, yang kedua A tidak sama dengan B, yang ketiga ada A lebih besar dari B, dan ada A lebih kecil dari B. Lalu pada baris ke-13 dan 14 itu terdapat dua perbandingan, yang mana pada baris 13 ada perbandingan A sama dengan B dan A lebih besar dari B. Lalu pada baris ke-14 itu terdapat perbandingan yaitu A sama dengan B dan A lebih besar dari B. Untuk garis 2 ini akan menandakan ketika salah satu kondisi atau salah satu perbandingan ini bernilai true, maka nilai yang dihasilkan pada keluaran program akan menjadi true. Lalu terdapat kondisi if di sini yang tidak didefinisikan. Lalu untuk menjalankan program, caranya yaitu di sini dapat kita save. Lalu untuk kita save itu di file dari folder SAM dan di bagian htdocs. Di sini dalam htdocs saya sudah membuat sebuah folder kembali, itu laprak 6, dan akan memasukkan semua hasil percobaan pada kode percobaan pada file laprak 6 ini. Di sini bisa kita kasih nama. Di sini saya akan memberi nama yaitu operator PHP. Lalu bisa di save. Jadi untuk menjalankannya itu yang pertama kita dapat menjalankan SAM-nya terlebih dahulu dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu setelah itu kita ke browser. Di browser ini kita akan dapat ngetik localhost. Lalu portnya, di sini saya menggunakan port 8080. Lalu folder di mana kode program tersebut berada yaitu di laprak 6, dan selanjutnya nama dari folder tersebut. Di sini tadi saya memberi nama operator PHP karena file tersebut memiliki format PHP, maka di belakangnya setelah titik dikasih PHP kembali. Lalu dapat kita buka dan akan menghasilkan keluaran dari kode program tersebut. Di sini bisa dilihat gaji sebelum pajak yaitu 10 juta. Terus lalu gaji yang dibawa pulang 9 juta adalah hasil dari THP. Lalu setelah itu terdapat operator perbandingan yaitu 5 sama dengan 4, dan akan bernilai labelnya itu adalah 0 atau salah. Jadi tidak akan ada keluar output apa-apa. Lalu terdapat perbandingan operator kedua yaitu 5 tidak sama dengan 4, karena nilainya adalah 1, berarti ini bernilai benar. Lalu terdapat 5 lebih besar dari 4 yang bernilai 1 juga, yang menandakan bahwa 5 memang lebih besar dari 4. Lalu terdapat perbandingan 5 kecil dari 4
itu nilainya false dan tidak mengeluarkan hasil apa-apa pada output program ini. Lalu terdapat 5 sama dengan 4 dan juga 5 lebih besar dari 4. Jadi itu nilainya 1 karena kedua perbandingan tersebut nilai benar. Lalu untuk bernilai benar karena salah satunya itu bernilai benar. Lalu yang kedua terdapat 5 sama dengan 4 dengan 5 lebih besar dari 4. Jadi untuk yang terakhir ini karena dengan menggunakan garis 2, apabila salah satu keluaran program bernilai true, maka hasil akhirnya adalah true atau 1. Itu untuk kode yang pertama. Kode yang kedua itu ada untuk percobaan switch cache. Jadi untuk switch cache ini di sini terdapat variable day dan nilai itu date. Jadi date ini akan mengambil format waktu pada komputer ataupun dari server masing-masing. Lalu memiliki format D. Jadi format D ini akan menjadikan mengambil singkatan 3 huruf pertama dari hari seperti yang ada pada cache-cache yang terdapat pada baris keempat hingga ke 10. Lalu terdapat switch. Jadi dalam switch ini terdapat variable day kembali dan terdapat beberapa cache untuk hari-hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu ketika nilai cache-nya itu adalah sun, maka untuk variabel harinya itu akan menjadi hari di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ketika semua cache tidak ada yang bernilai benar atau tidak ada yang sesuai, maka akan lanjut ke baris ke-11 itu di default. Jadi default ini akan memunculkan output berupa kiamat untuk nilai dari hari. Lalu pada baris ke-13 itu dapat echo, di mana terdapat teks hari ini, hari, dan terdapat tag untuk bold. Jadi tulisan harinya nanti itu akan menjadi tebal. Lalu di dalam bold ini ada nilai dari variabel hari yang sudah terdapat pada cache-cache sebelumnya. Jadi untuk switch cache seperti itu. Untuk menjalankan programnya sama seperti tadi. Dapat kita simpan pada folder di dalam htdocs yang sudah saya buat terlebih dahulu, itu adalah laprak 6. Lalu kita beri nama switch cache. Lalu kita buka browser. Di browser dapat kita jalankan seperti tadi, yaitu localhost. Lalu masukkan portnya dan masukkan foldernya. Kita folder lalu nama filenya tersebut. Nah, jadi di sini terdapat output berupa hari ini, hari Kamis, dengan kata Kamis itu tercetak tebal karena menggunakan bold. Dan berarti nilai yang diambil yaitu adalah nilai dari cache pada baris ke-8, itu 2. Lalu lanjut, kita memiliki percobaan untuk DB Connect. Jadi untuk DB Connect ini sebelumnya kita harus memasukkan DB config terlebih dahulu, di mana DB config ini berisi konfigurasi dari database. Jadi terdapat host, DB name, username, dan juga password. Jadi terdapat di sini ada hostnya itu localhost, DB name-nya kuliah, dan username-nya root. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah database, itu namanya kuliah. Nah, jadi langsung saja untuk DB config-nya dapat kita save terlebih dahulu. Lalu kita bisa lanjut ke DB Connect. Jadi di DB Connect ini terdapat PHP, pembuka tag PHP untuk memulai kode program. Lalu terdapat requires one dbconfig.php yang mana akan mengambil data dari dbconfig yang berisi konfigurasi dari database tadi. Lalu terdapat tray. Jadi di sini kita menggunakan tray and catch. Jadi tray and catch itu adalah seperti cabaran tangkap. Jadi block tray ini akan digunakan untuk menunjukkan bagian kode yang mungkin menyebabkan pengecualian yang di dalam block tray. Jadi dalam block tray ini kita dapat menempatkan kode yang berpotensi mengalami kesalahan. Lalu terdapat catch. Jadi catch ini berguna untuk menangkap pengecualian yang mungkin dihasilkan oleh block tray. Di sini terdapat pembuatan PDO yang baru. Jadi PDO itu adalah PHP Data Objects, yang dimana itu merupakan cara untuk koneksi dari PHP ke basis data.
Lalu dalam PDO akan mengambil konfigurasi dari dbconfig tadi, yaitu MySQL, host dengan nama host, dbname dengan nilai dbname, username dan juga password. Lalu terdapat PDO attr rmod dengan nilai PDO rmod exception, yang itu berguna untuk mengatur mode penanganan kesalahan pada objek PDO. Jadi dengan diatur dengan nilai rmod exception, PDO ini akan melemparkan pengecualian atau exception jika terjadi kesalahan selama eksekusi perintah SQL. Lalu terdapat PDO attr persisten dengan nilai false. Jadi itu berguna untuk mengontrol koneksi PDO apakah persisten atau tidak. Jadi apabila nilainya false itu persisten itu akan menonaktifkan koneksi persisten, di mana koneksi persisten ini berguna untuk mempertahankan koneksi antar permintaan. Lalu ketika blok tree ini dapat dijalankan, maka akan menghasilkan nilai yaitu echo dengan teks sukses terhubung ke basis data dan mengambil nama dari dbName pada host. Lalu akan mengambil juga nama yang sudah dimasukkan pada konfigurasi host. Itu dapat catch PDO exception, di mana block catch ini berguna untuk menangkap pengecualian dari block tree tadi. Jadi PDO exception yang dilemparkan di dalam block tray, maka catch akan menangkapnya. Jadi ketika kita ditangkap oleh catch, maka akan menghasilkan keluaran menggunakan die, yaitu tidak dapat terhubung ke basis data. Lalu ditambahkan dengan nama dbName yang sudah dimasukkan pada dbconfig. Lalu akan mengeluarkan pesan error. Ini dapatkan dari get message tadi. Lalu di sini kita coba untuk di save terlebih dahulu. Lalu kita save dan coba jalankan. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini karena blok tray berhasil dieksekusi, maka akan menghasilkan output sesuai dengan yang terdapat pada echo, yaitu echo yang pertama, yaitu sukses terhubung ke basis data kuliah pada host localhost. Jadi nama basis database-nya itu kuliah dan nama host itu localhost sesuai yang ada pada dbconfig. Lalu untuk yang terakhir itu kita memiliki percobaan untuk membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel di sini, yang pertama seperti biasa terdapat tag pembuka untuk PHP. Lalu terdapat require once dbconfig.php yang akan mengambil konfigurasi dari dbconfig tadi. Setelah itu ada tray kembali. Jadi tray ini apabila ada tray pasti ada catch yang sudah dijelaskan sebelumnya kegunaannya. Lalu terdapat new PDO dengan nilai yang sama seperti tadi, yaitu MySQL host dengan nilai host, dbName dengan nilai dbName. Lalu terdapat username dan juga password. Lalu terdapat dua PDO kembali untuk attr rmod yang tadi berguna untuk mengatur mode penanganan kesalahan pada objek PDO. Jadi dengan diatur dengan rmod exception itu akan melemparkan pengecualian jika terjadi kesalahan selama eksekusi perintah SQL. Lalu terdapat PDO attr persisten dengan nilai false, yang mana berarti koneksi persistennya itu dinonaktifkan, di mana koneksi persisten tadi berguna untuk mempertahankan koneksi antar permintaan. Lalu terdapat handle conprepare untuk mempersiapkan tabel yang akan dibuat. Jadi di sini berisi tabel dan juga kolom yang akan kita buat, yaitu create table dengan nama mahasiswa. Lalu terdapat kolom ID yang akan memiliki tipe data integer dan dapat menampung 6 data, lalu bersifat unsigned. Jadi unsigned ini hanya bisa menerima bilangan bulat dengan nilai positif. Lalu terdapat auto increment, yang mana berarti nilainya akan bertambah terus sebanyak satu nilai setelah satu data dimasukkan, dan itu akan menjadi primary key, yang mana merupakan kunci unik yang tidak dimiliki oleh kolom-kolom lain. Lalu terdapat nama yang menggunakan tipe data varchar dengan jumlah inputan 30 dan tidak boleh kosong. Lalu terdapat npm dengan tipe data varchar juga dan dapat menampung 10 data dan tidak boleh kosong juga. Lalu terdapat tanggal tercatat yang memiliki tipe data timestamp, yang mana akan merekam format tanggal dan waktu ketika dilakukan perubahan. Lalu terdapat handle execute. Jadi execute ini berguna untuk memproses atau
menjalankan program pada handle prepare tadi. Lalu ketika blok tray ini berhasil, maka akan mengeluarkan keluaran yaitu tabel berhasil dibuat. Namun apabila tray ini tidak berjalan atau error, maka akan dilemparkan ke catch, di mana catch ini akan mengeluarkan keluaran yaitu tabel gagal dibuat dan akan mengeluarkan pesan dari errornya yaitu pada get message. Jadi untuk itu kita langsung saja coba. Jadi habis kita save, kita beri nama, membuat tabel, lalu kita buka lagi di Chrome untuk browsernya dengan cara yang sama. Nah, di sini terdapat output keluaran yaitu tabel gagal dibuat karena blok tray tidak dapat dijalankan dan dilemparkan ke blok catch. Lalu di sini terdapat pesan errornya yaitu tabel mahasiswa already exist. Nah, ini terjadi karena sebelumnya saya sudah membuat tabel juga. Saya sudah membuat tabel dengan nama mahasiswa dan dapat dilihat di localhost. Nah, dapat dilihat di sini saya sudah memiliki sebuah database kuliah, di mana dalam database kuliah ini sudah terdapat tabel mahasiswa. Karena saya sudah pernah membuat tabel terlebih dahulu, jadi ketika saya membuat tabel kembali, di sini akan menghasilkan nilai yaitu tabel gagal dibuat karena pada try terjadi error atau exception-nya berjalan, maka akan dilemparkan langsung ke blok kode catch. Namun ketika kita belum membuat atau memiliki tabel mahasiswa, maka tidak akan terjadi pemrosesan pada blok kode catch. Jadi dalam tabel mahasiswa, sesuai dengan yang sudah kita buat pada kode program, di situ terdapat ID, nama, NPM, dan juga tanggal tercatat. Dapat kita lihat di dalam tabel mahasiswa terdapat semua kolom-kolom yang sudah kita inputkan tadi, yaitu ID, nama, NPM, dan juga tanggal tercatat. Jadi untuk percobaan 4 PHP dan koneksi PHP dengan MySQL mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian pada materi dan percobaan-percobaan yang dilakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.